Yo everybody, welcome back lagi sama gua sama Son yang udah resign. Ini habis gua hire lagi dia di sini ya kan. Kontrak baru. Kontrak baru 2 tahun mendatang. Rambut tuh jelek banget ya. Iya emang. Gue belum potong-potong gue. Bagus rambut Pak Imron. Tapi hari ini gue udah bareng sama Pak Imron sama Ko Chris. Ya, tepuk tangan dulu guys. Kayak di TV-TV gitu. Iya sebenarnya keduanya nggak perlu gua kenalin sebenarnya. Cuma kalau Ko Chris mungkin masih banyak yang awam ya. Tapi sebenarnya punya salah satu perusahaan terbaik di Indonesia ya Pak ya. Iya. Asia Tenggara mungkin. Asia Tenggara bahkan ya. Itulah Caravan Studio. Ini ada Ko Chris sebagai yang punya. Nah sebelahnya lagi ada sepuh kita semua nih. Ada Pak Imron, gokil. Ya kan yang punya Digital Happiness guys. Ya coba lihat. Namanya mudah banget Pak, Digital Happiness. Yang punya lu lihat coba tuh. Tapi ini Pak Imron, Pak. Highlight. Oh ini highlight. Aslinya ungu. Aslinya iya, merah. Merah ya. Tapi gimana Pak Imron, kabar baik? Kabar baik. Iya, orang dari tadi gue udah tanya juga ya. Sebenarnya. Terus Ko Chris gimana? Muka ngantuk banget abis. Kayaknya capek banget puasa ya kayaknya. Justru lu yang gak puasa ya. Tapi karena kita gibah jadi. Iya kita gibah ya. Jadi hari ini, jadi kita karena gue memilih Pak Imron sama Ko Chris sih karena memang terkenal dengan artnya sebenarnya berbeda gitu ya. Khususnya kalau dari gue mungkin gue lebih tahu apa? Art. Lo, Enggak. lo ART, asisten rumah tangga kalau. Tapi kalau Pak Imron memang selalu apa ya bisa dibilang artnya tuh gue bisa selalu bedain lah ini artnya DH gitu dibanding sama yang lain. Nah kan gue ngeliat wah ini Pak Imron udah bapak-bapak nih pasti dia adalah orang yang tidak setuju nih dengan AI ini, ya kan? Atau menjadi orang yang setuju di hari ini. Nah kalau Ko Chris kan juga sama di art juga ya, sering film juga kan Ko ya. Ya. Terakhir tuh kalau nggak salah yang gue dikasih tahu lu apa namanya? Monkey. Ya. Apa sih gua? Monkey Film. Man. Oh iya Monkey Man. Ya, Walaupun Aijen ngasih 5 ya. Oh gue gak tahu. Katanya soalnya apaan ini film copy paste dari John Wick. John Wick katanya. Gimana kok kenapa tuh? Ya gue belum nonton juga. April iya. Kalau Gatot sama Kaca dia ya. juga loh. Oh Gatot ya. Gatot Kaca juga katanya gue. Di film yang pertama yang tidak jadi syuting. Oh yang tidak jadi syuting. Oh pantas jelek ya. Iya, akhirnya yang di film itu jelek. Ada iklan ini ya kalau nggak salah Gojek. Kayaknya kalau ke Chris cerita kameranya harus mati. Kamera harus mati nggak bisa hidup. Tapi hari ini topiknya adalah membicarakan soal bagaimana kalau misalnya di masa mendatang nih kok Pak Imron gitu ya. Anak-anak lu yang lu hire hari ini yang jadi desainer, yang jadi art director mungkin bahkan itu akhirnya digantikan oleh AI. Yang sampai detik ini pun gue pribadi sama anak-anak event yang biasa ngurusin event tuh kita pakai tuh kok. Biasanya buat mockup awal. Untuk ya setidaknya mentranslasikan imajinasi kita dulu lah untuk jadi AI. Dan akhirnya justru malah desainer kita akhirnya mematangkan gambar AI tersebut gitu. Jadi bukan lahir dari desainernya, justru lahirnya dari AI terus di cook lah sama si desainernya. Nah kita mulai dari premis awal itu dulu lah. Kalian berdua ini, senior-senior kami ini ada di posisi yang mana gitu. Mungkin mulai dari Pak Imron dulu lah Pak. Lu gimana Pak melihat fenomena ini? Kalau gue pribadi dan mostly anak-anak di DH sih embrace ya dengan kondisi seperti ini karena itu satu teknologi baru. Memang sama seperti yang lo tadi bilang Dok. Jadi memang kepakainya emang kita di tahap pre-pro itu kita akan sangat pakai ya untuk validasi ide, untuk segala macam, untuk early concept art gitu. Untuk kayak di tim kita biasanya ada kayak bukan game jam ya, tapi istilahnya untuk coba brainstorm ideas or something itu kita memang pakai seperti itu gitu. Pakai AI-nya kita pakai gitu. Efisiensi sebenarnya Pak. Ya. Lebih cepat ya. Iya lebih cepat aja. Berarti bukan menggantikan kan di sini. Belum Perannya. menggantikan, belum. Enggak, tapi maksudnya dalam flow-nya kan nggak ada yang nggak menggantikan siapa-siapa kan Pak? Sebenarnya bisa dibilang menggantikan sih bisa ya. Kalau nggak menggantikan mempercepat kali Iya, ya. karena Iya, biasa pre-pro mempercepat yang ngerjain ya. kan tetap Pre-pro. desainer, tokonya Iya. ini nggak ada gitu. Pre-pro. Desainer. Jadi mungkin desainer lebih efisien Iya akhirnya. kerjanya tuh. Memang ujung-ujungnya nanti misalnya cuman cukup satu art director misalnya. Kalau misalnya sudah canggih gitu ya, itu bisa cukup art director mendeskripsikan seperti ini dengan AI itu mungkin bisa gitu. Tapi saya pikir
tetap ujung-ujungnya masih harus being human-nya itu masih harus tetap kita jaga sih. So far sih masih dalam tahap itu. Lu berarti masih di tahap tengah ya Pak ya? Ya udah kita tes juga kayak kita bikin poster, misalnya poster di dinding nih untuk decals di in-game asset event ya. atau kita apa mau gitu. temanya dangdut 90-an atau something gitu. Itu poster-poster ngasal itu yang Lumayan mempercepat pekerjaan ya? Iya, untuk mempercepat pekerjaan. Oke. Tapi main artnya sendiri belum lu serahkan ke AI anggapannya kan? Iya. Oke. Nah kalau kok Chris, lu sebagai Cina paten ya kan? Kita tuh kan anti robot. Kita suka manusia gitu kan? Gimana kok Chris melihat lu adalah orang yang kerja di bidang art banget, terus lu ngeliat fenomena ini apa yang bakal lu ambil nih standpoint lu nih? Gini sih, pertama yang gua akan bahas di sini pastinya AI dalam konteks image generation ya, berarti image ya. Dan konteksnya juga gue sebagai artis, teman-teman gue juga artis semua. Dalam hal ini mengenai AI image generation ini, as a technology, ya mungkin ini teknologi advancement yang memang mungkin tidak bisa yang datang dan mungkin kita tidak bisa hindarin ya. Tapi yang jadi problem kan sebenarnya library-nya, bukan teknologinya kan. Nah, library-nya itu kan yang sekarang itu kan berisi gambar-gambar dari artis-artis yang sudah ada selama ini. Mungkin jutaan gambar artis yang sudah meninggal, bahkan yang masih hidup. Miliaran sini bahkan. Iya gitu. Nah, itu sebenarnya problemnya di situ sih. Oke. Gitu. Jadi itu yang juga problem yang disuarakan oleh artis-artis ilustrator di seluruh dunia, di Amerika juga, bahwa yang dipermasalahkan adalah library-nya ini, karena ini kan berarti dan tanda kutip itu nyolong kan. Nah, sebenarnya kalau kalau teknologi ini dimanualkan, tradisionalkan tuh sebenarnya kan sudah ada. Kalau bikin komik di Korea itu tuh sebenarnya kita sudah punya library, ya kan. Ceritanya misalnya nanti ceritanya karakter A tuh wajahnya tuh udah ada kepala dari berbagai sudut, tapi itu kan digambar dulu ya. Ada yang gambar satu-satu ya. Ada yang dari atas bawah, ini tangannya ada yang begini, badannya ada yang gini, awannya ada yang begini, tumbuhannya semua ada. Nah, nanti pas bikin komik tempel-tempel tuh. Tinggal di generate aja. Tapi generate-nya pakai manual ya. Library nomor A, kepala nomor A, tambah badan nomor B, tangan nomor C. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, tapi kan gambar library-nya itu kan dibikin sendiri. Iya, atas seizin mereka gitu Ya, kan. memang mereka bikin sendiri khusus nih, karakter A, B, C semua udah lengkap. Itu emang standarnya kayak gitu kok. Iya, gua udah pernah ngeliat sendiri. Dan banyak kok, dan mereka juga punya kok studio di Indonesia yang memang gua lihat sendiri orang Koreanya, chief kayak master artisnya itu gambar terus library. Dia nggak gambar komik ya, dia gambar library. Nah, library itu digunakan oleh 20-30 artisnya yang mengkompil itu, membesar kecilkan, ngepasin, tambahin awan, tambahin ini pohon dan lain jadi gitu. Nah, sebenarnya kan prinsipnya sama persis nih, tapi itu kan tidak melanggar copyright or anything karena asetnya dibuat sendiri istilahnya. Gitu. Nah, problemnya dengan image generator yang sekarang asetnya kan nggak dibikin sendiri. Oh, dari internet. Dari ngambil dari punya orang lain. Itu sih poin paling besarnya ya. Itu kenapa. Dan gambar kita kan juga mungkin di library itu kita tidak tahu kan. Ya itu loh. Jadi itu yang satu yang paling bermasalah sih menurutku, poin intinya ya. Terus yang kedua, kalau dari sisi ekonomi, karena kita lingkungannya banyak artis, dan artis itu kan ada level-levelnya ya, maksudnya ada yang baru aspiring artis, baru mulai dengan skill yang berbeda-beda sampai advance gitu, misalnya sampai udah tinggi banget ya. Nah, untuk artis yang level skillnya udah tinggi banget, mungkin saat ini ya tidak tergantikan oleh AI, tidak ada masalah, AI itu tidak berefek ke mereka gitu, karena what you have in mind misalnya, atau art director have in mind, dia mau nge-prompt AI aja sampai capek pun bakal lebih lama untuk mendapatkan itu daripada digambar sama artisnya yang jago ya. Nah, kalau dalam sisi company
Caravan as a company, kemudian kliennya Caravan itu banyak yang udah ngasih addendum kontrak bahwa image yang kita minta subkon ke kalian itu tidak dikerjakan sama sekali dengan AI. Which is good for us dong. Kan kita berarti save kerjaan kita ya sebagai artis. Nah, yang problematik itu adalah artis-artis yang masih baru, yang di Fiverr, yang commission, yang klien-kliennya bukan corporation, tapi kliennya misalnya UMKM lah gitu. UMKM atau bahkan personal. Kayak misalnya ada nih orang di Amerika, wah gue pengen dong gue sama istri gue digambarin jadi gaya anime, ya kan gitu kan. Gue commission nih ke artis nih di Fiverr, orang Indonesia kah? Bisa orang mana kah gitu kan. Terus dengan misalnya harganya $50, $100 gitu kan. Nah sekarang kan dia bisa generate sendiri. Foto dia di-generate sendiri. Akibatnya artis-artis yang selama ini kliennya tuh personal, terus ngerjain commission, itu banyak yang kena dampaknya. Jadi mereka boleh dibilang kalau gue scroll di Facebook itu order sepi seperti itu. Karena harganya kebanting ya gue. Ya mereka kerjain sendiri udah. Iya, atau lo nggak perlu bayar mereka sama sekali. Iya. Segampang itu taruh foto, generate sendiri udah jadi instantly. Sementara lu harus ke Fiverr nyari artisnya, bayar, tunggu lagi gitu dan ya. sebagainya. Nah, tapi kan jadi dalam konteks itu mematikan menurutku, mematikan aspiring artis sih. Jadi ada tier yang masih beginner itu kena abis. Yang mungkin yang advance sudah jadi advance mungkin nggak terlalu kena sekarang ini ya. Berarti kalau dari Kokris berarti ke depannya dari sisi Kokris itu ngeliatnya bahwa yang aspiring artist ini jadi nggak bisa mencapai ke atas karena udah nggak ada platform buat mereka grow karena udah dimakan sama AI. Iya. Sedangkan yang ya kayak Rutkowski dan kawan-kawan ya mereka tetap aman, cuman setelah itu nggak ada penggantinya mereka. Iya, jadi istilahnya kalau zaman dulu orang dapat commission dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta sebulan dengan commission dia masih bisa bertahan hidup, nggak usah misalnya nih dalam tanda kutip nggak usah dagang lah atau apa misalnya ya. Itu sekarang mereka nggak ada pemasukan itu yang bikin mereka masih bisa stay dan creating art gitu loh. Jadinya mau nggak mau mereka harus cari pekerjaan lain yang mungkin menjauhkan mereka dari art selamanya. Itu yang menyedihkan sih menurutku, berbahaya ke depannya. Dan sekarang akademisi gimana? Gue nggak tahu soalnya. Sama, apalagi gua kan udah gak sekolah. Iya, soalnya maksudnya kalau itu diajarkan di kuliah sih Prompting nih ya, ilmunya prompting. iya, soalnya beda. Ya menurut gua jauh banget gitu loh. Dari art dengan ke prompting. Gue ada pendapat tapi Mas Imron ada pendapat dulu. Kalau gue mau nanya Pak Imron Pak, ini kan tadi kan adalah keresahan dari artisnya kan Pak, which is adalah anak-anak lo di kantor gitu kan, adalah artis-artis ini nih yang mungkin aja beginner nyari kerja, ini yang mau nerima gue Pak Imron mungkin mau nerima gitu kan, ternyata enggak, saya udah ganti Anda, skill mediocre Anda sudah saya ganti dengan prompt saya. Maksud gue someday itu akan lo lakukan nggak Pak akhirnya? Iya. Oke. Lo akan gantikan mereka-mereka yang beginner ini dengan AI berarti? Ya kalau kita ngomongin secara bisnis saja ya. Kalau ngomongin secara bisnis pasti ya. Oke. Akan ada efisiensi di situ. Cuman memang tadi terinspired dari Kokris juga kan. Memang ya itu aspiring, ya banyak lah teman-teman di kantor kan juga mostly juga artis. Kokris jadi order sepi memang. Order jadi sepi. Yang commissioning untuk art itu. Oh ini kayak freelance-annya anak-anak lo nih gitu Pak ya? Freelance anak-anak itu jadi sepi yang khususnya untuk art ya. Art and drawing. Nah cuman memang nggak tahu, kalau saya sih selalu melihatnya itu selalu mencoba di sisi yang positifnya ya. Jadi kalau saya ngelihatnya dengan adanya seperti itu berarti di satu sisi mungkin saya dengan kondisi misalnya saat itu saya masih di level aspiring artist itu ya Kokris, mungkin saya akhirnya berpikir bagaimana caranya bikin sesuatu yang art style-nya ini yang gua banget gitu, yang mungkin tidak bisa direplicate oleh AI or something gitu, or apapun itu ya, atau gua gaya, karena toh juga itu benar juga di AI itu masalah library-nya aja memang ya, apalagi kalau kita ngomongin library anime, library
gaya-gaya US segala rupa, pixel art itu akan banyak gitu. Tapi kalau kita digging lagi gitu misalnya, coba misalnya gue pengen gaya gambar kayak Petruk Gareng zaman dulu yang gaya itu mungkin agak susah tuh, masih nyarinya masih. Tapi minggu depan kan art itu masuk Pak ke layar. Nah iya. Udah nggak jadi. Misal gitu. Misal gitu. Jadi ya mungkin terlihat mudah ya konsep ngomong seperti itu gitu. Tapi memang pelaksanaannya memang sangat challenging sih. Bahkan saya pun ngelihat anak saya nih menggambar dalam hati. Saya ngelihat, waduh nak, lu sekarang dia gambar pakai iPad gitu ya. Mbak ini keren gak? Gambar. Oke. Challenge-nya ke depan itu akan lebih banyak gitu loh. Intinya kalau lu mediocre tersingkir tuh Pak dari kompetisi ya. Iya. Tapi gimana caranya untuk lepas dari mediocre tanpa, soalnya kalau kita nggak punya room to grow-nya itu yang gimana sih yang gue bingungnya sih. Kalau gue ngelihatnya memang let's say dulu kayak Akira Toriyama gitu ya, dia kan nggak ada referensi ya. Atau misalnya si Miuranya Berserk, dia bikin dulu, gue ngeliat baca volume 1-nya sampai sekarang itu kelihatan gitu progresifnya. Nah cuman memang kalau artis-artis yang sekarang kayaknya memang akan lebih sulit sih sebenarnya, gampang dan sulit gitu. Karena referensinya terlalu banyak sehingga tidak bisa distintif gitu. Si stylenya itu ya pasti sama-sama lah mirip. Kita ada lihat yang mirip dengan yang lain. Gitu. Jadi ya memang itu tadi memang agak utopis ya saya bilang, bikin jadi challenge dong, bikin art style sendiri, sendiri pun itu juga bisa dibilang nggak ada juga gitu yang ya begitu mungkin menjawab ya. Berarti tahun depan DH 50% AI ya Pak ya? Enggak lah, belum lah. 2 tahun lagi lah. Enggak, belum. Kalau 5 tahun lagi mungkin, tapi produksi game-nya lebih cepat. Iya. Keluarnya lebih cepat. Kalau kita mikirnya lebih ke situ sih, produktivitas aja kalau yang sekarang gitu. Tapi berarti lu sebagai perusahaan tuh setuju ya Pak ya adanya AI ini ya Pak ya? Untuk di beberapa hal ya, yaitu untuk pre-pro itu masih dalam pre-pro lah kalau di perusahaan lu ya. Masih di pre-pro itu penting gitu. Voice over ya sebenarnya udah bisa ke-tackle semua loh sebenarnya. Bisa ke-tackle semua sebenarnya sama AI, meskipun ya tetap ya ada fase-fase yang. Berarti kalau di persimpangan jalan Pak tiba-tiba nih ada perusahaan, mungkin ada perusahaan AI gitu kali ya di masa mendatang ya yang nge-approach semua studio-studio game gitu bahwa udah ada. Iya misalnya ada yang kayak gitu nih berarti nih ya kan. Terus nge-approach lu nih Pak. Nih dengan lu join sama kita bayar, lu bisa efisiensi berapa puluh % salary lu tiap bulan. Lu mau pecatin gak Pak anak-anak lu sekarang? Kalau mencatin yang anak-anak sekarang enggak ya. Lu akan tetap belain mereka nih ya. Belain mereka. Tapi untuk menyerap yang baru mungkin enggak berarti. Mungkin ya. Karena kadang kalau agak beda kasus sih. Kalau tim itu beda ya kasusnya. Maksudnya kalau karena kita udah punya personil yang udah lama, udah tahu arah, alur kerja, direction segala rupa, itu yang mahal sekali gitu, tidak bisa tergantikan gitu. Cuman yang buat nge-gatekeep dari AI-nya kan butuh orang-orang yang Pak Imron punya. Soalnya emang iya sih, gua akuin sih sekarang hampir VO gue blind test itu Nggak berbeda. Iya, lo hampir nggak bisa bedain yang AI. Terus translation. Berarti gue bisa nyanyi ada. tapi suara gue Ariana Grande dong berarti. Bisa. Sama bahasa Inggris, gue ngetes bahasa Indonesia masih hancur, tapi Inggris sama. bahasa Inggris sudah. Berarti gue bisa bikin single sendiri dengan atas nama Ariana Grande gue. Iya, emang ngeri di situ sih, nggak cuma di image tapi hampir di semua. Cuman itu kita juga nemuin juga kan kok. Sama vendor kita yang ya dia nggak mau pada saat kalau suaranya dia nanti dipakai untuk untuk processing di AI. Nah makanya kalau Kokris sendiri sebagai Karavan ini ngelihatnya gimana kok? Apakah kan kalau Pak Imron nih di pre-pro aja udah bisa dikerjain AI nih kok? Ya. Nah sedangkan lu kan juga pasti kan ada pre-pro-nya juga kan di desain gitu misalnya. Nah apakah lu pada masa mendatang juga akan melakukan efisiensi kok diganti sama AI gitu tim lu? Enggak sih, karena klien gua nggak mau pakai AI. Tapi kan kliennya belum tentu tahu kok. Tahu lah.
Kan di kontraknya udah diminta. Enggak, maksudnya gini loh, klien kita kan Cuma kliennya Kokris serem mas. oh iya, Kayak maksudnya Marvel gitu ya. ya kayak Riot Games, Supercell, mereka kan ada rate-nya jauh lebih jago dari kita. Sekarang kalau kita aja mata kita ada rate-nya Caravan aja bisa ngeliat itu AI, apalagi mereka. Apa kok yang menjadi indikator bahwa ini tuh AI dan yang lain bukan misalnya? Apa ya? Mungkin dari sisi polisnya kelihatan terlalu polis. Secara style mostly generic karena dia ngambil dari library yang mirip. Kemudian yang paling gampang Tangan. sudah pernah ada ya dulu tangan kan sudah pernah ada yang apply ke Caravan, klaim bilang dia ngasih gambar, kita bilang ini AI, dia bilang enggak, ini enggak AI, berani jawab begitu. Terus mana PSD-nya, kirim aja ke kita. Ada kok. Terus dia bilang gitu. Terus dikirim terus, nanti mau ditunjukin kalau interview. Oh berani interview, berani. Suruh datang, ya udah panggil aja datang, ditungguin nggak datang orangnya. Ya karena kita yakin dia AI gitu, itu pakai AI gitu. Nah itu kan agak ngeselin juga ya gitu, tapi Lu cerita aja udah kesel gitu tadi kok. kesel banget karena udah jelas AI gitu loh, masih membantah gitu loh. Emang lu mau bodohin kita gitu. Yeah. Ini aja kita baru level kita, apalagi level art directornya di Riot atau di Supercell gitu ya, itu udah lebih ini jago lagi. Plus netizen. Sekarang berapa kasus terakhir lah yang yang Wizard of the Coast, which is Wizard of the Coast yang Magic the Gathering, itu kan mereka bener-bener pro artis. Ya. Mereka kecolongan 2 kali kan. Iya itu bisa tembus juga kaget. Ada satu gambar karakter yang part of it rendernya itu generate pakai AI. Part of it ya, misalnya pas bagian bassnya itu dia ngambil dari generatan AI, ditaruh terus ditata bagi, dan artis ini artis jago, bukan orang yang nggak bisa ngepaint. Dia udah taruh, dia paint lagi. Sebenarnya udah ditutup lah istilahnya. Ketahuan kok sama netizen. Nah habis itu buku itu langsung kayak ditarik, artisnya nggak di hire lagi. Gambar that particular artwork di redraw lagi sama artis lain. Terus Wizard of the Coast kecolongan kedua, marketing. Ada marketing image. Keluar ternyata itu AI generated. Gitu. Nah kan akhirnya ya ini sama netizen lah, netizen which is artis-artis juga gitu ya, artis juga, jadi ketahuan dan mereka minta maaf, mereka mengaku bahwa mengambil itu dari Adobe Stock, which is Adobe Stock kalau kita subscribe dengan Adobe, itu kan kita punya akses untuk Adobe Stock. Nah kalau dulu Adobe Stock kan isinya foto ya, sekarang kan udah mix, dan sekarang kalau kita ke Adobe Stock, itu kita bisa exclude AI generated image. Itu. Jadi mereka kalau enggak itu keluar generated image yang sudah jadi Adobe Stock. Nah, itu enggak usah ngomong gitu lah. Itu Adobe Photoshop pun sekarang udah ada Adobe Firefly. Itu sudah setengahnya pakai AI juga untuk ngebantu. Ya, ini dalam tahap yang lebih jauh lagi ya. Sebelumnya sebenarnya kita kan healing brush atau apa itu sebenarnya juga AI juga sebenarnya kan, tapi masih taraf yang lebih Technical lah itu ya, kan. misalnya ada tulisan nih di sini mau dihilangin di healing brush, hilang, itu kan sebenarnya AI dalam taraf yang kecil. Sekarang kan udah lebih canggih lagi ya. Nah cuma standarnya di mana kok buat bisa bedain ini AI yang masih oke. Soalnya kan kayak apa ya? Kayak ini salah satu contoh apa namanya di kita deh. Oke. Maksudnya jadi Kokris kan kalau bikin gambar itu biasanya itu ukurannya kayak 12.000 kali 22.000 gitu kan. Enggak kok, Chris itu sebenarnya AI, dia gambarnya. Cuma lu kan lebih goblok dari dia, jadi lu nggak bisa detail. Nah jadi kayak kalau misalnya gue bikin untuk suatu video nih, kadang nih, ya maksudnya Kokris kan emang sibuk ya. Jadi kadang gue nggak mau langsung nanya ke Kokris, jadi gue bilang, tanyain Kokris file yang aslinya di mana gitu misalnya. Karena yang misalnya gue dapet tuh ukurannya nggak segede yang gue biasa dapetin dari Kokris. Nah cuman kadang kan ada saat dimana kayaknya daripada harus ngerender ulang nih kok, yaudah kita pakai AI untuk upscale. Karena mau nggak mau kita bilang kalau AI upscaling pun juga ngambil suatu image yang yang mesti kan nggak masuk akal dari gambar yang ada, dia kan dia harus ngisi pixel yang hilang gitu kan kok. Nah itu termasuk nggak kok? Menurut gue itu konteksnya agak beda ya. Nah itu Karena makanya kan jadi yang dipermasalahkan adalah library tadi sebenarnya. berarti image generation ya. Mencurinya itu ya, mencuri library dari artwork orang lain. Itu aja sih sebenarnya, itu poinnya di situ. Kalau upscale kan dari gambar kita di upscale sendiri ya. Kan kita
ya nggak tahu, gue nggak tahu prosesnya gimana, tapi itu teknologi yang dia kan nggak ngambilin gambar orang lain ya, mungkin itu sih batasannya ya kayaknya. Kalau generative fill? Nah, generative fill aku terus terang tidak tahu sebenarnya prosesnya Photoshop generative fill itu bagaimana ya gitu. Misalnya kita udah ngepaint nih, terus kurang sedikit ya, Iya. bolong, terus mau di extend kanvasnya dikit lah, terus tambah sedikit. Nah itu kayaknya AI intelligence-nya Photoshop deh. Dia kayaknya nggak ngambil dari mana. Dia ngambil referensinya dari image kita sendiri kayaknya ya. Kalau logika gue ya, gue nggak tahu kalau gue bukan orang tech ya. Tapi kayaknya ngambil dari style yang memang digambar kita sendiri. Dia baru berusaha nge-fill itu. Karena persis sekali kan dengan dengan gambar kita sendiri gitu. Itu sih kayaknya. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, gue nggak tahu apakah orang bisa ngedetect atau enggak, karena itu sebenarnya gambar kita juga. Berarti kalau itu harusnya non issue. Sah aja ya. Seharusnya. Karena itu kan ya beda sih, kayaknya agak beda sih gitu. Oke, ini pertanyaannya cukup. Oke, berarti kalau misalnya di expand lagi nih kok. Jadi kan kalau misalnya kayak misalnya dari sisi Kokri sama Pak Imron misalnya bilang, oke misalnya isunya adalah karena model yang digunakan untuk mengenerate image-nya itu berdasarkan dari data yang luas kan. Betul. Maksudnya Data dari orang seluruh lain. dunia. Ya. Nah kalau misalnya Pak Imron punya IP, Kokris punya IP, ini model ditrain dari awal menggunakan karyanya kalian semua. Nah harus itu no issue sama sekali dong. Kalau misalnya kita menggunakan itu untuk ya misalnya ini karyanya Karavan, ini karyanya Digital Happiness karena memang beneran karyanya Ya kalian harusnya itu gitu. kan mirip kayak bikin komik yang di Korea itu kan kok Iya, anggapannya kayak kita gitu kumpulin, kita generate sendiri gitu. Iya, Ini jadi aset kita prosesnya punya lebih gitu. cepat gitu. Iya, Betul. iya. Betul. Sebenarnya aku udah banyak sekali ketemu sama klien atau calon klien atau pihak lah corporate yang bukan ngajak kerjasama juga, tapi ketemu juga yang sedang nge-build sistem AI seperti itu untuk pembuatan komik terutama atau webtoon. Karena kan butuh gambar yang cepat dan banyak dan repetitif. Nah itu memang dan ini bukan dari negara-negara ada dari India ya. Maksudnya bukan mau stereotyping ya, tapi maksudnya ada dari India, tapi ada juga dari Jepang, which is sangat-sangat negara yang sangat-sangat menghargai Mengenai karya art Iya, gitu ya. iya. Iya. Jadi mereka memang dalam mereka proses membuat sistem AI ini, toolsnya ini, itu ada pendekatannya agak berbeda ya. Yang gue bahasin Jepang aja lah ya, yang lebih mungkin gue pikir lebih ideal lah gitu. Bahwa mereka seperti tadi persis yang di Korea tadi, mereka akan membuat karakter A nih, misalnya karakter Sony nih, mukanya apanya detailnya merem apa semua tuh digambar semua sampai cukup banyak ratusan sehingga menjadi cukup untuk menjadi library karakter Sony. Jadi nanti aku misalnya terus prosesnya detailnya begini. Jadi udah ada karakter Sony, karakter yang lain. Ada backgroundnya, rumahnya Sony, kamar dan sebagainya, itu banyak, lengkap semua. Nah, ketika kita mau generate itu, kita tidak generate dengan teks lagi. Maksudnya nggak pure teks juga. Ya terus pakai apa? Kita harus sketch dulu. Karena posenya kan harus spesifik. Kalau enggak kamu generate sampai habis-habisan, habis waktu juga. Jadi mereka tuh generate dari sketch yang di sketch sama orang, maksudnya masih sama artisnya, storyboardnya itu udah digambar bagus. Dalam arti Sony mencekik lawannya, misalnya mencekik musuhnya gini, musuhnya si A gini, environmentnya ini, nanti dia di generate, dia ngambil Sony yang ini library-nya ini ditarik, ini yang ini jadi gitu. Ini akan jadi teorinya ya. Sekarang belum terjadi seperti itu ya, tapi itu nanti akan seperti itu tuh. Idealnya yang lagi coba dibuat sekarang ini. Jadi tetap butuh humaning untuk ya, mempercepat. Untuk mempercepat. Kalau nggak ngeprom terus Nyari nggak dapat nih. Nggak dapat. Iya. Angle-nya misalnya Sony nyekik gini, ya gini nggak bagus, kurang begini, nggak bagus. Kan pengennya begini misalnya. Nah ini kan susah, mau nulis gimana gitu. Saat ini ya kok ya. Saat ini. Iya ini saat ini. Tapi ngeri banget Saat nggak sih? ini. Iya Nah, kan? cuman berarti iya IP bisa di lockdown dong. Jadi maksudnya kalau orangnya udah Meninggal ya sebenarnya IP bisa jalan terus gitu. Iya kan? iya harusnya royalti That's dong good ke point depannya sih. dong. Iya. Iya. Berarti sebenarnya ya menurut lu oke nggak Pak atau Kok Chris? Kalau misalnya emang nanti orang yang udah meninggal tapi legacy artnya tetap
ada terus dan bisa di-generate terus gitu sama penerusnya gitu. Selama kasih royalti gak sih? Iya. Ya kalau so far Linda nih Pak, lu udah meninggal. Wah tiba-tiba tetenya dibikin kecil. Lu kan pasti ngambek di akhirat ya kan. Siapa yang nyuruh lu ya kan? Goblok. Ya kan, yang tetenya gede Linda. Tapi karena lu udah meninggal dan kebetulan lu akhirnya udah sistemasi nih AI di kantor lu dan orang bisa nge-generate lagi. Nah sebenarnya lu sebagai artisnya, lu ingin gak sih Pak art lu itu dilanjutkan sama orang lain? Tapi kan harus miliknya Digital Happiness dong tetap. Iya benar. Maksud gua sebagai artisnya gitu loh. Oh iya sih kalau sebagai artis ya sih. kalau kita treatmentnya sebenarnya lebih ke fan art ya kalau kayak gitu ya. Jadi bahkan ada fan art lebih bagus daripada bikinan kita. Ya sendiri. kadang. Ada ya. Sering. Ada tiba-tiba ada desainernya Kek Motoi si Gibran itu bikinin Linda, kok lebih bagus. Ya. Jadi kalau gue lebih concern ke situ, nggak concern sih, maksudnya ya udah itu fan art ya, kecuali memang dimonetisasi dengan tujuan tertentu gitu ya. Memang Nah itu Pak. Bener. nah seperti itu sih. Jadi kalau kita sih sebenarnya kasusnya kita coba memperlakukan seperti kayak pembajakan lah. Kasusnya seperti Oh lu itu. treat ini sebagai pembajakan. Iya, jadi contohnya misalnya kita dulu waktu ngerilis game itu day 4 jam setelah rilis itu di Rusia torrentnya udah ada, ya kan? Biasa Sony yang download itu. Maaf Pak. Ya, 2 hari gua selfie di ITB di kampus gua sendiri di Amparan di depan itu kan ada kan jualan CD game itu kan. Dan ada game lo. Ada game gua selfie dong. Di mana Pak? Di jalan depan itu? Zaman dulu masih jualan CD emperan itu game-game Habis Jumatan. Habis Jumatan. Nah, sangkatan soalnya. Jadi paham kondisi waktu itu. Jadi kita mikirnya seperti itu ya. Maksudnya gue juga selalu berpikir bahwa ya nggak usah terlalu dipikirin lah, namanya pembajakan itu anggap aja sodakoh gitu ya. Kalau pada saat itu kayaknya berpikir ya Pak. kalau gue mikirnya soalnya gini juga sih Do, maksudnya nggak ada ceritanya developer itu bangkrut gara-gara dibajak. Pembajakan. Oke. Ya. Oke. Kalau developer itu bangkrut ya mungkin karena karyanya kurang bagus aja gitu. Ya Rockstar mau dibajak mau kayak gimana Tetap pun kaya-kaya ya aja. gitu ya. Semakin banyak ngebajak gitu kan. Ya lebih ke situ sih kalau kita gua sih masih belum kebayang ya kayak tadi. Oh ini bakal benar-benar jadi ancaman gede banget. Gitu. Cuman berarti orangnya ikhlas Pak. Kan ada orang yang Imran sama orang ikhlas. Iya soalnya ikhlas Pak. Iya, Tapi kan ada orang yang nggak bisa nih harus semua di tangan gua kan Soalnya ada juga Pak. Ramadan soalnya. Oh gara-gara lu belum buka. Kalau udah buka ngerokok. Iya. Itu membuat lu yang ikhlas ya Pak ya kayaknya ya. Enggak, kalau gua ngelihatnya ya itu aja sih. Maksudnya tergantung ya. Maksudnya memang niatannya seperti apa. Misalnya karena kita juga paham maksudnya ada orang mau bikin ya kayak misalnya gamenya Safik, dia bikin anak baju SMA sama-sama pakai baju SMA mau pakai handphone tapi karena karakternya dia pakai siapa dulu tuh Yang mana? model Mana? gamenya Safik Oh iya tahu si apa siapa? malam ya juri Lola Zeta. Yang udah hilang. Ya sudah. Maksudnya ya nggak masalah dong kan mukanya aja juga beda gitu. Gameplaynya juga beda. Jadi ya nggak masalah. Itu sih nggak masalah gitu. Karena sangat distintif gitu ya. Misalnya kita daftarkan haki kita Linda itu ya. Linda itu yang seperti ini loh bentuknya, proporsinya seperti ini. Kayak tadi lu bilang misalnya kalau tetenya ukurannya lebih kecil daripada yang kita deskripsikan. Bukan Linda. Nggak masalah gitu. Ya tapi kalau cuman ukurannya doang yang dikecilin tapi semua mirip kan juga tetap ya Kalau kalau buat Pak gua Imran tuh kunci identitas Linda di situ. kalau lebih gedein Ya marah Pak Imran. Harusnya nggak ada yang lebih gede dari Linda. Ya soalnya gue bingungnya di situ sih. Jadi kadang kalau kita bilang itu masalah copyright nih, kalau mereka cuman ngubah Modify sedikit, kan, cuman dimodify doang, ya buat gue tetap
Maksudnya lu bisa tahu bahwa enggak itu tuh Linda gitu. Ya coba kayak coba ada tambahan Pak. Enggak, maksudnya kenapa sampai sekarang Palworld belum di-issue sama Ya anggapnya Nintendo? gitulah anggapnya. Kan itu udah jelas modifying banget. Udah jelas. Iya. Karena ya itu tadi ada ada kemiripan ada, tapi ada perbedaannya juga banyak gitu. Oh, Iya, kalau secara teknis ya Jadi emang, itu iya. akan sulit. Karena pas didaftarin deskripsinya nggak sama nih Sama, sama si iya. Palworld ini gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Kokris gimana ngelihatnya? Kalau nyambung tadi masalah Soalnya banyak yang bilang loh kok MP itu katanya ini gamenya Riot ya gitu. Karena mirip banget sama Riot. Jadi kemarin tuh banyak banget kok yang ngomong, ini game Riot ya, tapi nggak ada di website Riot gitu. Gue bilang enggak, ini gue yang Saking bajakan kerennya gue ya. bilang. Saking keren Saking ya. kerennya, Dia nggak tahu yang gambar juga mirip-mirip orangnya sebenarnya. Ya sebenarnya timnya juga sama ya. Timnya yang ngerjain di Riot juga. Iya nah kayak kalau kayak gitu gimana tuh kok? Enggak sih. Maksudnya kalau tadi nyambung kayak misalnya orangnya udah meninggal gitu kan. Sebenarnya kembali lagi sesimpel bahwa hari warisnya itu merestui atau tidak atau memang jadi misalnya kayak kreatornya Berserk ya kan udah meninggal. Sekarang yang ngelanjutin siapa gitu kan. Kalau berbicara mungkin tadi dengan sistem AI yang dikembangkan oleh orang Jepang tadi gitu. Sebenarnya library-nya udah cukup banyak loh. Udah bisa nih untuk sebenarnya bikin. melanjutkan dengan looks like that. Tapi tergantung dari ya mungkin ahli warisnya atau whoever yang mempunyai Berserk itulah sebenarnya apakah mau melanjutkan memakai cara itu atau tidak atau memakai artis lain. Sebenarnya gitu kan. Sekarang ini kan banyak kayak Dragon Ball juga begitu nih. Gitu kan. Belum lanjut gitu kan. Nah, itu ya nanti decision-nya dari mereka lah. Maksudnya secara teknologi udah possible nih sebenarnya untuk dilanjutkan dengan Art yang sama. library artwork yang sudah ada gitu. Cuma ya kembali lagi ke keinginannya mau bagaimana ya dari ahli warisnya dan publishernya sih. Gitu sih. Nah itu kan dari korpo Pak, ya kan. Korpo. Nah, sekarang kita ngomongin dari orang-orang awam nih. Berarti dengan Kokris bilang kayak gitu aja sebenarnya gue pribadi bisa bikin komik nanti di masa mendatang ya. Tanpa gue bukan artis gitu ya. Iya soalnya maksudnya kan aku dari segi, maksudnya ngeliat dari segi tech-nya ya. Ya. Jadi kalau dari segi tech gue setuju. Tapi kalau dari segi Lu kan emang pro AI banget. Lu Iya, bahkan kalau dari nge-host pakai AI. Lu emang gak punya kemanusiaan gue. iya emang maksudnya tapi itu rencananya sih. Jadi maksudnya kalau memang aku bisa bikin model buat suaranya sendiri segala macam, emang sampai sekarang tuh masih training untuk supaya nggak perlu pakai suara aku lagi cuman scripting doang nih. Kan sudah ada ya, ada sampelnya yang Iya, dulu itu jadi siapa sih? iya cuman kayak modal Kontroversial sejam lah. doang dari hasil kayak nih sekarang ngobrol nih suara gue udah bisa jadi gitu. Jadi kalau review game jadi kan cuma script doang kan. Jadi gue nggak perlu VO gitu kan contohnya. Kasian. Jadi maksudnya kayak secara dari segi tech Kalau gue bilang lu bilang sama Arif ini orang pecat. Ini orang gak genuine. dari segi tech itu menarik banget. Tapi kalau balik lagi cuman kalau dari sisi VO kalau misalnya kayak gue harus ngerekrut atau kayak casting gitu, ya gue kasihan gitu loh kalau misalnya gue nggak ngasih tahu bahwa ntar suara lu bisa gue pakai nih, tapi gue diem aja gitu, kan kasihan kan sebenarnya kan. Jadi mereka bisa mati dengan hanya ngasih gue bahkan kayak setengah jam aja udah bisa gue clone gitu loh. Kalau bahasa Inggris bahkan nggak nyampe kali itu. Jadi emang semudah itu. Nah kalau dari sisi gue tuh yang tadi kayak Chris bilang apa segala macam itu kan butuh kayak hardware yang emang khusus kan. Kayak ya kita sebut sekarang harganya berapa Will? 40 jutaan ya. Ya kayak VRAM 24 GB dan segala macam. Cuman kemajuan teknologi selalu kan trickling down nih. Bahwa semua bakalan bisa diakses sama semua orang. Yang paling mudah tuh ini harganya berapa? 16. Ini laptop di 15 jutaan sekarang udah bisa generate hal yang membutuhkan waktu lebih lama tapi hasilnya kurang lebih mirip karena adanya upscaling juga yang bisa dilakukan. Jadi harganya itu semakin mudah dan semakin banyak orang yang punya kemampuan untuk beli di harga segitu gitu loh. Yeah. Jadi itu yang buat gue pribadi tuh ngeri gitu loh. Karena ini jadinya makin banyak orang yang bisa bilang bahwa oh ini karya gue nih. Karena memang benar secara teknis itu karyanya dia. Berarti tapi maksud gue berarti gue kalau beli laptop cuma 15 juta, gue bisa sejago Bisa. Kokris atau Paimron.
sejago enggak. Sejago gue lah sama Kokris. Sampah. Oh ya, yang kemarin gue bilang gue art director di Conviction Lab itu enggak ya, gue bercanda. Yang bener tuh Kokris ya. Gue takutnya ada yang mulai taking credit sih. enggak, gue takutnya dia percaya beneran. Soalnya Windah percaya beneran, anjir gue bilang. Takutnya Windah tuh ngomong itu. Jadi ini orang yang sebenarnya ya. Itu jadi harganya tuh makin murah gitu loh. Ya maksud gue berarti gue bener-bener bisa bikin anggapannya kayak karya yang gue ambil dari library Kokris atau Nah, itu yang lebih ngeri kan. Dread Out gitu. Terus Iya. gue bisa bikin art Itu kan culas. mirip sekali gitu. Nah kalau misalnya lu bilang, oh gue Karavan nih. Kan Iya, Karavan kan punya gua- art station nih. iya, Lu iya. bisa ngambilin Iya. gambar-gambarnya Terus gue Kokris. bilang gue tuh Karavan. Gue sebenarnya foundernya. Yang dari dulu gak diakuin Kokris. Gue bisa kayak gitu ya. Kayak, dia tuh udah culek nih Cina gitu. Dia tuh nendang gue. Dia tuh udah nendang gue dari saham gitu kan. Iya, cuman bahkan kayak 3 tahun atau 4 tahun lagi semua itu bisa dilakukan. Jadi kayak one man army dengan budget rendah. Cuman butuh sekarang isunya cuman waktunya jadi lebih lama doang. Oke, gue ada mendebat itu sih. Oke. Karena kalau semua orang bisa melakukan itu dengan hardware-nya terjangkau, toolsnya terjangkau, semua orang bisa melakukan yang sama. Terus standar itu semua jadi standar dong. Iya itu dia Iya. kok, makanya ngerinya Nah. di situ. Jadi nggak ada harganya juga, Oke. ya kan? Karena accessible. Semuanya Karena udah terlalu biasa, accessible. nggak ada harganya. Nah makanya kalau dari sisi artnya, gue nggak tahu kalau dari sisi sound atau voice atau apa ya, music ya. Tapi kalau dari sisi art, gimana pun orang yang punya skill, art skill, foundation skill, itu pasti akan lebih jago daripada orang umum yang tadi pakai software aja. Ya itu pasti dong. Ya. Ya enggak. Jadi karena semua orang udah bisa pakai, semua jadi standar. Misalnya nyokap gua AI juga tuh sama kita semua sama. Enggak ada harganya dong, itu enggak ada harganya. Masa sih kok? Enggak, misalnya Dia masa Maksud gue iya. gue takutnya ya. Bisa nih. Iya, kan kalau semua orang sekarang makanya AI art tuh nggak ada harganya karena semua sama aja. Nah, justru kita tetap harus punya skill. Makanya pentingnya skill itu yang bisa lebih dari itu karena kita sebenarnya masih bisa lebih dari itu. Banyak teman-teman artis ya yang kita semua sebenarnya memang harus mengetahui teknologi ini apa. Karena kita harus tahu juga ini tuh bisa generate seperti apa, berapa lama, apakah bisa menggantikan kita lebih bagus dari kita bikin atau enggak. Nah gitu tuh kan kita harus tahu limitasinya. Karena ini kan kompetisi kita lah boleh dibilang ya, kompetisi kan. Jadi kita harus lihat juga kayak gimana. Dan memang untuk artis-artis yang level Yang bawah high nasibnya level. gimana? Nah makanya kembali tadi yang high level itu tidak takut. Karena mereka bisa bikin art dengan lebih bagus dan lebih cepat dari AI Masian sekarang ini ya. Sekarang ini ya kok ya. Sekarang ini, iya. Nah, plus dari sisi kalau apalagi ngomong desain, itu kan semua dari main. Tiap orang punya tes desain yang beda-beda. Yoji Shinkawa misalnya, kan, oke, create karakter gini, art style of Yoji Shinkawa. Sama Yoji Shinkawa yang ngedesain sendiri kan beda pasti, nggak mungkin original. Ya kan Megawati by Imron. Coba. Mereka kan juga beda ya, Bay. Gitu. Nah, makanya menurutku kenapa aku resah dengan aspiring artist tidak mendapatkan kesempatan ini karena karena AI ini jadi tidak punya kesempatan karena harus diakui bahwa art itu masih menjadi satu profesi yang untuk kebanyakan orang atau orang tua itu bukan sesuatu yang ideal. Ya aku sendiri juga mengalami kan. Apain mau jadi seniman gini. Sampai kita bisa membuktikan bahwa kita bisa hidup dengan membuat ini. Nah sekarang salah satu cara untuk membuktikan bahwa gua bisa hidup sebagai artis itu diambil. Iya. Itu sih problemnya. Jadi makanya dia tadi akhirnya akan berusaha cari kerjaan lain yang tidak berhubungan dengan art. Dan akhirnya akan susah kembali ke art. Nah kalau orang-orang ini udah tidak ada yang tidak ada, berarti orang ini tidak jadi jago ya, tidak punya foundation art yang bagus. Kita nanti tidak ada penerusnya nih. Terus semua orang generate AI juga, ya sama semua, nggak ada yang jago, semuanya jadi sama. Gitu. Menurutku tuh problemnya di situ. Makanya ya menurutku pendidikan, kembali kalau nanti kalau bisa ngomongin pendidikan tetap penting. Karena
itu basic kita untuk lebih unggul dari AI. Tapi bukannya bikin orang juga malas? Jadi malas sekolah Malas seni nggak sih? dong. Iya. Enggak juga. Enggak. Ya karena kalau mereka, makanya kita juga, makanya ini kita juga selalu, bahkan anak yang magang di kantor atau apa, kita semua juga bilang bahwa klien kita itu anti AI. Jadi lu pakai AI, ya misalnya lu pengen kerja buat rakyat, lu pakai AI, ya nggak bakal mencapai ke sana. Gitu aja. Jadi lu memang harus grinding skill itu sampai bisa sampai di level itu. Gitu. Takutnya dia nge-grind pas dia udah nyampe, totonya AI-nya udah bisa advance kok. Totonya udah jago banget ya maksud gue kan. Tapi mungkin kita juga salah ya ngundang ya. Maksudnya kita ngundang Pak Imron, kita ngundang Kokris yang memang ya di atas kayak pada punya IP sendiri. Ya harusnya yang bego maksud lo. Ya gue juga gak punya kenalan kalau yang kalau gak bisa gambar gue juga bingung. Cari dong yang tolol gitu kan gimana nih gue nyarinya. Ya perspektif ya ini. Ya maksudnya kalau Pak Imron kan punya apa ya, kayak ada sesuatu yang harus dilindungin karena itu IP-nya kan. Iya, tapi maksud gue kalau Kokris kan maksud gue memang ya adalah bagian yang terancam banget dong. Maksud gue tapi kalau dari Pak Imron harusnya kan adalah orang yang terbantu harusnya. Oh iya terbantu. Iya dong, karena adalah bagian yang terbantu gitu. Nah makanya kalau meneruskan tadi Kokris bilang bahwa banyak yang bisa di generate terus tiba-tiba lo bisa bikin, terus kan Pak Imron juga sempat bilang bahwa oke, gue bakal mempercepat waktu gue untuk bikin poster-poster art di game gue yang nggak perlu gue gambar, gue pakai AI deh. Nah setelah lu denger nih keresahan dari artis langsung nih Pak Imron, kira kan Kokris nih apa ya, gue bisa positioningnya adalah gue nggak suka karya-karya gue yang ada di internet itu di bundling terus lalu di generate jadi art lain kan gitu kan kok ya ceritanya. Maksud gue, lu kayak mencuri lah anggapannya. Nah, lu ngelihat itu kayak gimana Pak? Berarti Pak, anggapannya nih mungkin kan udah ada aset yang jadi dari AI. Yang udah lo tempel di tembok-tembok di setting lokasi game lo. Setelah lo dengar keresahan artis yang udah tinggi ini Pak, gimana lu menanggapi hal itu? Jadi sebenarnya gini, gua luruskan ya. Jadi begini. Lu mau berantem sama di sini kan? Jadi contohnya nih yang kita pakai itu memang kayak poster yang kayak di pasar gitu. Misalnya sedot WC, nah gitu-gitu tuh, ya kan? Itu hal-hal yang generik itu kita memang pakai AI. Dari dulu pun udah kita coba di AI kan aja lah gitu. Terus kayak misalnya bahkan yang lebih sulit kayak warung pecel lele. Kita itu spanduk-spanduknya itu Pak. Ya, spanduk-spanduknya itu AI juga. Justru enggak. Pak lu ini banyak loh Pak AI apa namanya artis-artis pecel lele tuh merasa tercoreng. Itu pekerjaan. Tahu enggak lu? Apa artis pecel lele? Gue pernah bikin banner warung pecel lele untuk film Sobat Ambiar itu. Gua gambar satu-satu termasuk itunya lah tipografinya. Pak Imron sudah merangkul. Jadi artis pecel lele. Tadi bilang bikin sendiri. Soalnya kan permasalahan game tuh sekarang high resolution ya Pak. Jadi semua detail kecil tuh kelihatan gitu. Cuman memang makanya kalau gua tadi kan ada LOD-nya. Jadi distance beberapa agak blur. Itu pasti kita blurin. Memang kita nggak mau cari masalah. Batasan lu tuh sampai mana Pak? Art yang bisa pakai AI? Yang Gue memang textures menurut gue AI nggak masalah. Salah satunya decals, Iya. tekstur yang misalnya memang tidak ada informasi apapun di situ ya. Maksudnya hanya environment storytelling pun sangat kecil gitu, sangat sedikit gitu. Jadi yang memang untuk menuhin gambar suasana lah gitu. Iya. Soalnya kan kalau di studio-studio AAA kan ada bidangnya yang khusus memang cuman Yang gambar buat aset texturing kan, doang gitu, sama buat itu iya, doang ada. kan. Mapping apa segala macam sendiri. Cuman ya kalau studionya kita kecil itu kan mempercepat, maksudnya efisien banget gitu loh. Lo Itu nggak kayak perlu Arif orang. bilang dia juga udah pecat 30% writer MP ya. Diganti AI. Ntar harus ada Arif yang isi dia. Ntar harus ada Arif yang isi. Enggak, tapi lu berdua kan pasti udah tahu kabar itu. Maksud gua enggak ada yang mau komplain ini. Tadi menanggapi tadi netizen Iya, ya. Bahkan game gua yang sekarang masih early access pun Ya. itu Ini Dreadhound ya Pak ya? Dreadhound ya. Itu udah yang reviewnya dikit, masih di bawah 20 ya. Iya. Ada satu itu negatif gara-gara ketahuan pakai AI. Apa Voice Pak? over. Voice over. Ada salah satu voice over di tutorial kita itu juga
ngetes doang padahal kita. Oh ngetes Ngetes doang. doang, ya karena juga masih early Tapi kalau nggak ada access yang ketahuan ya udahlah pakai aja lah ya. Iya. Gitu. Soalnya udah beda bro. Udah beda. Udah beda sekarang nih. Enggak, Oh, belum. yang kalau di main game. Oh iya main beda game- memang main kan yang di gamenya- awal. Main gamenya kita pakai hire professional Iya, iya. voice artist. Iya, iya. Cuman waktu yang di tutorialnya karena Ngetes. kelupaan, voice artistnya susah dihubungi ya udah kita pakai AI aja gitu. Oke. Ketahuan langsung thumbs down. Gara-gara Review- cuma pakai Gara-gara AI, dia Pak. langsung bilang loh, wah ini pakai AI ini, bla bla, thumbs down. Padahal the finals semuanya pakai AI. Nggak, emang banyak. Iya. Banyak banget game. Iya. Makanya gue bilang kan kalau gue yang hasil gue aja kalau di blind test itu pada nggak tahu. Enggak berarti kalau di studio game sendiri legal-legal aja dong pakai AI dong. Ya tergantung makanya suaranya dari suaranya siapa. Kalau misalnya suaranya dari suara kita ya nggak masalah. Atau dari voice actor yang nggak punya isu bahwa itu digunakan untuk AI ya nggak masalah. Nah sekarang kan Kokris kan ada di MP. Ini perusahaan Conviction yang sekarang. ya udah suka-suka lu. Kebanyakan ganti nama nih si MP ini gue lihat-lihat nih. Sampai Emang puyeng ganti gua. lagi? Ntar dia Ada ganti. Ripstorm, ntar dia MP lah. Enggak, Ripstorm kan produknya. Ya udah kelamaan. Intinya dia di MP. Gue tahunya. Kokris kan di MP nih. Arif tuh kan adalah orang yang pro banget AI gue lihat ya. Terus dia sosiopat ya. Dia nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Nah lu kan punya keresahan itu kok. Dengan AI, dengan artis-artis lu. Nah lu melihat lu dive sendiri di dalam MP yang sebenarnya Sony juga pakai AI dan pekerjaannya dan segala macam. Lu tetap oke-oke aja dengan kondisi itu? Gue sih ini sih yang seperti tadi ya kan AI ini sebenarnya luas ya dan Iya. gue juga tidak terlalu paham juga AI lain yang di luar art ya image generating ya gitu ya. Jadi gue sih memastikan sih bahwa yang berhubungan dengan art dan desain itu emang original design. Oke. sih. Berarti yang lo concern adalah yang memang di divisi lo. Artnya MP nih nggak boleh pokoknya kalau AI. Ya Semuanya sih kita nggak ada AI sama sekali kalau image. Oke. gitu kan ya makanya standnya lebih ke arah tadi sih sebenarnya lebih ke arah nyolong tadi sih. Makanya Nyolong capek library dulu kok Chris. Iya. Gitu Karena sih. dia terlalu idealis. Capek makanya kok Chris tuh capek. Dia tahu Pak Imran. Dia thumbs down karena dia pakai AI. Maksud gue. Makanya lo tadi bilang Pak Imron lu tuh idealis tuh kan, idealis amat kan. Saking lu saatnya nggak idealis, yang begitu lu Pak. Maksud gue. Ya tapi kalau ngomongin Wal, berarti menurut lu sebagai lu kan yang ikutin tech juga, berarti kira-kira ini kan keresahan Kokris ini baru nyampe di level mediocre nih. Advance tuh katanya masih jauh dan Ya, Kokris emang belum nggak- merasa terancam. Nggak, Nah gua menurut rasa lu nggak mungkin sih. Untuk at what advance. certain point itu bakal happen? Soalnya nggak, kalau buat art menurut gue jauh banget. Masih jauh. Cuman ini ngomongin kayak di kelasnya yang Kok Chris maksud ya. Orang-orang ini emang kayaknya hampir untouchable sih buat untuk AI. Yang lebih ngeri itu AI adalah untuk B-rolls, untuk video, untuk foto. Bahkan orang bisa bikin vlog sekarang ya pakai AI. Iya. Jadi gue lebih sebenarnya takutnya itu karena semenjak megang yang lebih murah aja sih. Karena dulu buat gue Kan itu harga aja di high end laptop gitu. iya kan. dulu tuh di mungkin di harga berapa 90 jutaan untuk lo baru mulai bisa Iya. meng-create sesuatu kan. Sekarang laptop 15 Iya. juta. Nah yang isunya buat gue adalah karena itu dijalanin secara lokal gitu loh. Dimana lu udah bukan cloud lagi. Berarti kan kalau kita jalanin lokal, privacy kita 100% kan. Orang benar-benar gak ada yang tahu itu karyanya dari mana kan. Nah sekarang kalau misalnya itu kita trickle down terus ke bawah sekarang dengan balik lagi laptop cuman gue gak tahu mungkin bahkan nanti ke depannya di laptop 12 jutaan atau sampai 15. Ini aja untuk yang ini bisa dibilangnya high end gak Will? Ini ultra core. Ini ultra core di 16 jutaan sampai 19 jutaan. Gue udah bisa bikin image 512 nggak nyampe 2 menit hasilnya kayak foto. Jadi kalau misalnya gue bilang ke Kok Chris kayak kok gue punya karakter yang seperti ini, gue bisa bikin di laptop ini, gue kasih ke Kok Chris kurang lebih style kayak gini gitu loh. Kok Chris bisa bikin gitu. Emang Kok Chrisnya nggak digantikan, tapi buat gue itu memudahkan. Walaupun Ya, akhirnya referensi otak lu kan. iya, Iya kan, cuman lu kan kasih ke kayak Kokris gitu kalau kan. kayak storyboard apa segala macam buat lebih mudah. Soalnya storyboard gua hancur banget emang.
Dan itu storyboard gue belum selesai tapi dikasih ke Kokris. Jadi kan gue yang kesannya gue idiot gitu loh. Tapi udah maksud gue jelek banget pak. Maksud storyboard gue cuman stick figure doang. Terus dikasih ke Kokris ya juga. Kan jago adalah. Iya tapi Gak untuk ke Kokris, kalau ke Igor matanya sakit pasti. itu Igor yang ngasih ke Kokris. Dia matanya sakit, nih Chris lu lihat sakit juga. Iya tapi maksudnya kalau dengan cara kayak gitu dengan laptop 15, 19 itu lu udah bisa bikin ya balik lagi kayak misal kita bikin deck apa segala macam lu udah bisa iya dan ide kita nggak bisa diambil sama orang karena jalan di laptopnya langsung gitu loh. Lu nggak perlu cloud lagi. Iya. Di event sih paling berasa sih maksud gue bisa generate boot gitu maksud gue bisa. Nah bikin itu kita boot, gitu. kita tuh nyolong nggak kalau kayak gitu? Tapi kan digambar ulang sama 3D modeling kita sama Una didesain ulang. Sekarang 3D model itu juga udah bisa pakai prompt. Udah bisa pakai prompt sekarang. Wah Iya. udah bisa gue coba juga tuh. Irit gue. Lebih irit lagi gue. Gak butuh-butuh kita karavan lah ya. Jadi kayak bangku apa segala macam. Jadi emang udah kayak gitu. Maksudnya itu dan kedepannya ya semuanya jalan di. Ya maksudnya siapa sih yang nyangka di maksud gue kecil ini gitu. Berarti maksud gue kan lama-lama tuh kita tuh udah gak butuh tim lagi kan. Iya gue ngerinya tuh lebih di situ. kita bisa Karena lu bisa kerjain sendiri. gitu semua, Iya. kan? Kayak misalnya Joshua ya dia aja sendiri. Ya bagus ini kan menuju generasi emas 2045. Jadi semua orang entrepreneur ya kan Pak? Karena kan lu juga udah gak terima karyawan. Jadi kalau gue ngelihatnya gini sih guys, kalau gue ngelihatnya Ini lagi takut nih Pak Imran. Lagi BTR. Jadi 2004 gue dulu mau bikin game bro. Oke. Iya kan. Gue mau bikin sok-sokan mau bikin game. Gue baru lulus kuliah tuh ke Chris sama anak-anak informatika lah segala rupa di kampus itu bikin studio sendiri, cobain nge-license engine. Oke. Unreal Engine waktu itu Unreal harganya itu 4 miliar waktu itu. Ya kan, baru lulus kuliah dapat duit 4 miliar dari mana gitu. Gila aja. Bikin sendiri. Bikin jadi sih tapi ya udah habis gitu bubar. Ya, bubar. Nah, maksudnya fast forward tahun 2009 itu adanya Unity segala rupa itu kesempatan untuk jadi game developer Lebih besar. lebih besar, lebih banyak. Ya. Demokratisasi Steam. Semua orang bisa jadi developer, nge-publish sendiri, game sendiri, jual sendiri itu dibuka di tahun 2013, 2014. Oh itu masih Greenlight, masih Greenlight zaman Greenlight. system. Ya, kita yang pertama masuk di situ. Itu membantu ya kan mendemokratisasikan si orang-orang ya berkarya. Itu bisa dipublish, bisa make money, bisa berkarya lebih gampang, engine-nya juga lebih affordable. Waktu itu kita pakai Unity, terus sekarang Unreal pun itu Udah open ya. iya, maksudnya bisa dibilang free Iya. sebelum kita mencapai certain point of Sales ya. sales di $1 million lah yang terakhir itu kan sangat membantu kita ya. Jadi saya melihatnya sekarang itu challenge-nya ada di situ sih dengan adanya AI di sini itu. Jadi semua orang Semuanya bisa nih. jadi artis nih gitu. Tapi artis yang kayak gimana? Ya artis ya. Jadi akhirnya akan ada seleksi alam juga sih nanti. Jadi yang kita pun kayak menggunakan AI itu tetap eksekusi, tetap being human-nya itu kan kita. Kalau kita namanya game interaktif, user interaktifnya itu seperti apa gitu. Karakter game yang kita develop, cerita tema yang kita develop meskipun kita pakai ChatGPT gitu ceritanya, oh konsepnya Dread Out 3 akan begini. Nggak akan beda saat ada sentuhan human gitu, human touch-nya gitu. Jadi kita sih ngelihatnya lebih ke situ sih. Jadi maksudnya sekarang mungkin memang jadi challenge ya. Ya kalau saya ngelihat 10 tahun yang lalu kita dikasih kebebasan untuk bisa bikin game sendiri. Kita persaingannya juga global. Sekarang itu challenge-nya lebih edan lagi gitu. Semua orang bisa ngeklaim. Pedestrian level nih bisa Iya. bikin gitu. Jadi ya saya pikir ya itu sih semuanya nanti akan ada seleksinya.
sendiri gitu. Saat di satu sisi bisa jadi positif, bisa jadi ya itu tadi kalau dari Ko Chris tadi bilang misalnya ya memang akhirnya yang aspiring artis semakin tergerus, jadi gue ngapain jadi artis gitu, gue mending dagang aja lah, dagang cilok mungkin lebih cuan gitu kan. Lebih original ya. Tapi kalau cilok ada robot juga ntar gimana? Ya sekarang sudah mulai ya. Iya, robot. McD kan udah ada gitu ya. McD udah emang? robot gitu ya. Udah, Beberapa di negara udah ada ya. Nah tapi kalau Chris sendiri, kalau Pak Imron kan bilang ini adalah kesempatan bagi anak-anak yang nanti nggak akan di-hire di Digital Happiness untuk mereka bikin saingan gitu kan. Kata Pak Imron, saya mau kaya sendiri. Gitu. Nah itu kalau dari Chris sendiri sebenarnya ini kan Chris sih bawahannya banyak banget artis-artis ya, yang benar-benar masih muda-muda banget gitu ya. Sebenarnya mereka tuh udah mulai nanya nggak sih ke Chris, kira-kira masa depan mereka tuh kayak gimana? Apalagi sekarang bahkan kok ya, gue tuh nemu kok beberapa brand global yang postingan sosmednya tuh udah pakai AI. Iya, itu Bang. Udah banyak banget gitu loh kok. Mungkin oke lah yang promosional yang gede-gede mungkin enggak. Tapi yang lain-lain, kan sebenarnya ini kan adalah lininya UMKM kan kok. Yang ngasih mungkin 3 juta, 5 juta sebulan untuk upgrade mereka punya social media gitu kan. Ya. Nah sekarang UMKM ini udah gak punya kesempatan lagi nih. Karena brand-brand baru ini gampang lah bilang tinggal pakai AI aja, Iya, bisa in-house jadinya. Nggak perlu. Iya kan? Memang. Nah, jadi gimana sih Ko Chris menanggapi itu saat anak-anak muda ini mungkin nanya ke Ko Chris gitu? Apa yang mereka harus lakuin gitu? Gini sih, kalau menurutku ya, orang yang punya base art, foundation yang kuat di art, dan orang yang tidak punya, ketika mereka misalnya pun sama-sama membuat satu karya dengan ada base nge-generate pakai AI, anggap aja lah, dua-duanya satu punya base art yang bagus, satu enggak, mereka hasilnya pasti juga akan jauh berbeda menurutku. Anggap ya misalnya ya gitu lah, misalnya mereka kalau yang nggak bisa ini juga generate ya sudah mentah gitu aja. Nah tapi kalau yang jago itu buat mereka itu masih lower, itu masih belum jadi. Mungkin akan diapa-apain lagi. Ini misalnya nih 2 orang dikasih task untuk membuat artwork dengan base generated art ya misalnya, pasti akan tetap beda jauh sih. Gitu. Oke. Karena pasti akan pure. Nah tapi untuk mengenhance atau menaikkan level generated art tadi itu kan butuh skill, gitu sih. Jadi menurutku tetap akan skill itu tetap akan jadi pembeda sih, gitu. Foundation yang kuat di art, skill di art, visual library, itu akan tetap jadi pembeda di kedepannya sih. Jadi misalnya pun semuanya benar-benar nanti dunia udah berubah jadi dan semua sudah pakai AI. Yang punya base ini akan tetap lebih unggul daripada yang nggak punya, gitu. Nah, makanya kalau kita mau bahas di pendidikan, aku sebenarnya sangat tidak setuju ada misalnya diperbolehkan memakai AI, image generated AI, atau lebih-lebih kalau diajarkan untuk nge-prom gitu loh sebenarnya. Itu maksudnya jangan diajarkan karena itu bikin males, gitu maksudnya. Jadi sekarang bayangin, gue orang tua lah, anak gue mungkin berapa tahun lagi akan kuliah lah. Gue bayar mereka kuliah untuk belajar. Ternyata suruh nge-prom. Kalau nge-prom ya nggak usah belajar, lu baca internet aja gitu. Maksudnya udah bisa gitu maksudnya. Jadi ngapain dong? Yang gue butuh kan bukan nge-prom. Yang gue butuh adalah knowledge yang sudah terpendam atau terakumulasi bertahun-tahun di kepala-kepala pengajarnya ini yang bisa diturunkan ke mahasiswanya sehingga mereka bisa belajar lebih cepat. Kalau belajar nge-prom AI sih nggak perlu begitu, kan? Gitu. Jadi menurut gua ya kalau bisa selama masih dalam konteks institusi pendidikan tidak pakai AI, gitu supaya fair. Sedangkan pada kenyataannya udah mulai banyak emang kok. Dengar-dengar. Udah mulai banyak yang pakai AI. Ya, dengar-dengar ya. Itu di kurikulum. Tidak, ya maksudnya tidak di kurikulumnya Cuman tertulis mungkin dosennya ya. mengenalkan lah gitu ya Koy. Atau mungkin memperbolehkan misalnya gitu untuk tugas-tugas tertentu atau gimana. Kan menurutku itu menjadi sesuatu yang tidak fair. Gitu. Misalnya gini lah, lu
gue pengen belajar nih jadi artis yang jago. Gue belajar shape, rendering, color theory, ini posisi gini-gini. Gue pakai AI nih. Boleh nih di kelas itu boleh pakai AI nih gitu. Terserah lu mau pakai AI atau enggak, terserah gitu. Lu putusin enggak, gue mau kerjain sendiri. Oh jelek, hancur kok. Nah, misalnya enggak hancur pun, lu butuh 1 minggu buat nyelesain 1 ilustrasi. Iya. Gue 2 menit. Selesai. Fair enggak? Menurut lu enggak fair. Ya enggak fair dong. Abis itu gue bisa ngerjain kerjaan yang lain atau apa. Lalu stuck di situ. Ya bukannya gimana ya, maksudnya it's part of the process gitu. Dan gue pernah ngerasain sendiri ketika gue bener-bener ngerjain suatu itu skill gue tuh naik gitu. Nah dengan nge-prom, ya mungkin skill prom lu naik tapi skill lainnya artnya nggak naik gitu loh. Tapi skill prom. Iya tapi kan nggak mungkin sebagai nilai jual dong kan. Masih kayak gue jago banget sih kalau prompting kan nggak mungkin jadi. Iya kan nggak ada yang tahu. Detik ini pun nggak ada yang pernah nyangka maksud gue. Maksudnya nggak pernah nyangka gitu. Ya nggak pernah nyangka kalau suatu saat gue bakal digantikan gitu. Mereka nih yang jadi artis gitu. Soalnya kalau dari sisi gue, orang yang punya foundation yang bagus atau jago ditambah AI itu berkali lipat dibandingkan orang yang. Ya tapi kan iya itu, kan? tapi itu maksudnya kan. itu bukannya malah. Ya maksud gue tapi itu kan 1% gitu loh maksud gue. Bukan majority of people-nya nih. Oh iya jadi ya makanya jadi kayaknya menurut gue isunya adalah dengan banyaknya yang ini bakal nanti anak kuliah masih ini laptop harga anak kuliah loh. Iya. Jadi nanti nih orang-orang yang menggunakan ini yang semua dari tadi kita omongin bisa digunakan di sini, mereka bisa bentar lagi mereka bisa ngelamar kerja loh. Iya. Dan itu bisa dimasukin ke CV-nya mereka. Tapi kan lagi-lagi menurut gue memang semuanya aksesibel tapi kan orang pintarnya dikit tetap. Iya, tapi orang kayak Pak Imran sama Kokris kan nggak banyak di perusahaan. Iya makanya. Ya itu dia, maksudnya ini nih banyak agensi apa segala macam yang bakalan ngeliat, oh bagus kok. Soalnya dia nggak ngecek kayak hasilnya tuh, oh ini. Iya karena nggak punya standar apa-apa itu gitu dia loh. makanya kan ngeri. Menurut gue jadinya nggak apa-apa. Maksudnya itu akan mungkin setiap industri akan punya kebutuhannya masing-masing. Misalnya tadi industri yang berhubungan dengan sosmed misalnya untuk creating posting sosmed dengan mudah dan cepat dan bagus. Anak-anak itu yang ngeprom masuk ke situ ya sudah nggak masalah. Gue juga nggak masalah. Berarti emang anak-anak ini bukan generasi kedepannya artis-artis Indonesia. Tapi ini prompter. Prompter namanya aja. professional prompter. Beda. Keren banget itu. Bener, ini berarti memang lapangan pekerjaan baru. Iya. Dan memang ada yang ke sana. Nah, tapi gue juga butuh dong yang penerus artis-artisnya ini yang mungkin memang berbeda dengan prompter. Nggak apa-apa. Jadi tetap akan ada mungkin dua jalur karir yang berbeda nggak apa-apa. Jadi yang masuk misalnya untuk menjadi ilustrator ya memang orang-orang yang emang niat jadi ilustrator gitu sih. Ya cuma concern gua selama kan orang itu tidak mungkin tiba-tiba jago aja itu loh. Iya, Itu butuh proses dan pengalaman gua itu lama bisa 5 tahun, 6 tahun untuk sampai level bisa ngerjain project-project internasional. Masalah room to grow-nya tuh hilang kok. Selama itu tuh itunya kemana gimana? dia? Iya, masalahnya mereka nggak ada ruang. Iya, kan Karavan sendiri misalnya tidak bisa mengakomodasi misalnya ribuan orang untuk belajar dan magang selama 5-6 tahun. Pak Imran aja udah tutup loh kok. Pak Imran Udah dia. Tapi kalau Kokris sendiri, nanti mungkin ku tanya sama Pak Imran kayak gimana ideal menurut Pak Imran. Tapi menurut Kokris, idealnya tuh kayak gimana sih yang Kokris mau di lapangan art ini kok? Idealnya tuh harusnya seperti apa menurut Kokris? Karena kan kita nggak bisa ngalangin AI-nya nih kok. Ini akan tetap akan ada dan akan intrusif banget. Iya. Nah menurut Kokris idealnya di lapangan kerjanya Kokris tuh kayak gimana? Kalau di lapangan kerja kita ya sebagai ilustrator, create original content dan lain bukan di sosmed dan lain-lainnya. Ya kembali lagi penggunaan AI itu library-nya tidak mencuri dari tempat lain aja dari orang lain. Berarti itu harus di-generate sama Karavan. Ya dibikin sendiri aja kayak tadi orang Korea yang zaman dulu itu dia akan gambar bikin library yang ratusan atau ribuan gambar itu menjadi library untuk AI tools mereka sendiri. Cuman ngevalidasinya gimana? Kan nggak ada tools buat ngevalidasi. Ya ini punya siapa gitu ya. Iya. Oke. Memang itu ya karena teknologi baru ya kita masih Mudah law-nya banget ini. dan lainnya kita juga masih belum tahu gimana akan kedepannya ya gitu sih. Oke.
Kalau dari Pak Imron, Pak, kira-kira batasan lo apa? Selain membatasi hiring. Kira-kira AI ini nih Pak, menurut lo idealnya nanti di studio game, khususnya yang lokal-lokal apa? Ini kan kita masih kecil-kecil ya, banyak anak-anak lu, anak-anak didik lu juga masih kecil-kecil banget yang mungkin aja artnya bahkan pakai AI juga nantinya. Nah menurut lu batasan seperti apa yang nantinya mau lu implementasiin ke menti-menti lu misalnya untuk penggunaan AI? Untuk validasi prototype gitu sih masih fine sih. Oke. Untuk kita pakai AI seperti itu karena in the end sekarang memang ya user pun udah pinter ya. User pun kayak misalnya contohnya animasi aja. Di animasi kalau kita pakai Unreal itu basic animasi semuanya sudah ada. Mau jalan, mau lompat, segala rupa. Nah tapi itu sangat generik ya kan. Iya kelihatan. Sangat Dari kelihatan library, kan. iya. Nah akhirnya kenapa biasanya akhirnya ujung-ujungnya tetap animasi main karakter, main protagonis itu harus Mocap atau iya di tweak sendiri, dibikin sendiri gitu kan. Meskipun pakai yang ini terus diedit gitu. Jadi sebenarnya cuma in between aja sih. Kalau kita ngelihatnya sih memang kita embrace ya gitu. Tapi kalau di DH masih selalu yakin bahwa semuanya berasal dari ya human interaktif ya. Maksudnya ya game itu tidak akan ada soul-nya kalau nggak ada manusia. iya nggak ada manusianya itu gitu. Iya. Karena ya itu tadi balik lagi karena interaksi sama manusia apalagi seperti itu kan beberapa game juga kayak Miles Morales yang movie aja. Itu jadi dia pakai 30 fps per second kan. Itu animasinya kan distinktif juga itu. Iya. Dibikin agak Yang beda patah-patah segala sama- rupa gitu. Ya seperti itu gitu. Maksudnya itu Creative choice. ya creative choice segala macam karena kita di dunia kreatif ya tetap terus harus berpikir kreatif aja bagaimana kita menggunakan teknologi ini sebisa mungkin dengan tanpa menghilangkan Sisi manusianya. ya gitu karena balik lagi ya kita sebagai game developer hubungannya itu sama manusia. Gua kalau main game busuk juga ngapain gitu. Kayak apa Pak contohnya Pak? Contohnya game busuk gitu. Ada deh. Yang terbaru katanya Riftstorm. Oh gitu. Tapi kok Chris kan gue penasaran juga nih. Gue cukup amazed saat lo dibilang ada di Monkey Man. Menurut gue itu salah satu film yang cukup gue tunggu juga ya. Karena setelah gue justru tahu film itu gara-gara Sony ngepost itu dan ternyata Kok Chris yang ngurusin artnya. Gue langsung nonton trailer dan ini keren juga nih filmnya Dev Patel nih kan. Yang suka makan panipuri nih kalau siang-siang nih. Nah sebenarnya apa sih kok Caravan tuh ngapain sih di film itu, sejauh mana sih artnya tuh yang dibikin tuh apanya sih gitu biar kita tuh tahu oh ini bikinan Caravan gitu. Sebenarnya apa sih kok yang dibikin kalau dari film gitu? Oh, oke. Jadi yang Caravan bikin biasanya di film itu konsep art. Konsep art itu dalam arti karakter design. Jadi bajunya, karakternya, bajunya. Kemudian props kayak weapons kalau ada weapons, kalau ya props any props sebenarnya. Kemudian set desainnya gitu. Jadi misalnya kalau di scene-nya tuh ada dapur tuh, terus kemudian ada kamar mandi, ada akuarium yang gede atau apa, itu kan kita desain semua, posisi perletakannya. Nah kemudian transportasi kayak bajainya itu itu modifan itu khusus memang bener ambil dari sini dibawa ke sana terus di bener-bener dibikin khusus gitu, beberapa biji gitu. Nah terus grafik-grafik yang ada di filmnya. Jadi kan gue juga belum nonton filmnya ya. Jadi yang kita kerjain dulu waktu itu kan ada pertandingan wrestling gitu kan. Pertandingan duel gitu. Nah, itu tuh ada poster-poster kayak itu kan kayak lucha libre gitu loh. Itu ada poster-posternya tapi posternya harus kelihatan India banget lah itu loh. Wrestling India banget. Nah, itu kan kita juga bikin. Kita gambar, bikin jadi ditempel-tempel. Terus untuk Monkey Man ini kalau di film lain kita biasanya mungkin sampai ngerjain titling design, kadang-kadang ending Credits gitu-gitu ya, credit Pak ya? yang ada animationnya atau apa gitu. Nah kalau kadang sampai poster juga, tapi kalau yang Monkey Man
Aku personally aku ngerjain storyboardnya the whole movie. Ini pertama kalinya aku ngerjain storyboard seluruh filmnya scene by scene dari depan sampai selesai. Kecuali adegan fight, karena fight di bentuknya video. John Wick soalnya kok itu. Video board. Katanya nyontek John Wick. Sebenarnya enggak sih. Enggak, karena kan gue di sono. Jadi dan enaknya tuh tiap hari misalnya kita desain set. Ya. Itu ketika mereka bikin adegan fight, choreo fight, istilahnya nanti habis ini mukanya dijedukin ke sini. Jadi ketika dijedukin ke sini kita tuh harus bikin something di situ dong, dijedukinnya misalnya wastafel sampai pecah gitu dan jadi desain peletakannya tuh benar-benar desain untuk fight. Ini tendang ke sini jebol ke sini jadi sini. Jadi kita desainnya tuh ya saling menyesuaikan sama choreo fight-nya. Itu yang desain choreo fight-nya namanya Brahim Chap kan. Itu tuh musuhnya Jackie Chan di yang Foreigner. Oh, oke. Nah, dia tuh udah sering banget main sama Jackie Chan. Itu dia wah keren banget sih. Pas gue ngeliat video boardnya tuh wah powerful. Adegan yang pas pertama ngeliat adegan yang di kitchen itu, pas ngeliat video boardnya patah, wah gila keren banget gitu. Pas kemarin jadi lebih keren lagi sih. Terus kok Chris bikin storyboard itu berapa lama kok durasinya? 3 bulan gue. Wah, kalau pakai AI berapa lama tuh? 2 hari. Nggak bisa. Karena spesifik director itu udah nggak bisa kalau kayak gitu udah nyerah. Lu so protek lu. Tahu. Lagi mendukung kok Chris lu ya. Senior soalnya. Gak enak. Oh berarti sedalam itu ya kok ya? Pembuatannya tuh panjang banget berarti waktunya ya? Iya, dan kebetulan waktu itu lagi COVID, lagi hebat-hebatnya dan belum ada vaksin. Jadi emang kayak kita tinggal di bubble gitu, yang nggak boleh ada masuk, nggak boleh ada yang keluar. Terus orangnya itu ketemunya itu doang. Jadi storyboard tuh briefingnya dari dev sama diskusinya dev sama satu lagi sinematografernya namanya Sharon Mir. Itu dia DOP-nya Whiplash. Wah. Sama kemarin filmnya John Woo yang baru yang Silent Night. Oh ya Silent Night. Iya, itu DOP-nya sama Sharon Mir. Jadi kita bertiga, jadi Dev ngeluarin ideasnya, ini gue maunya sini gini. Terus tadi dibahas lightingnya, komposisinya berarti gini pakai lensa gini. Terus gue gambar urek-urekan gitu. Gue ada urek-urekannya. Nah habis urek-urekan selesai, ya Devnya latihan lah atau apa ya gitu yang lain, semua ngurusin kerjaan lain. Terus gue baru translate ke pakai gue gambar di komputer. Gue kira pakai AI kok tadi. Kalau pakai Ini kan pro maksudnya. gue nggak begini, gue pegel gue. Gue kira pakai AI. Gue pegel gitu ya. Ini Dev Patel ya, bukan Dev Fabian. Itu nggak enak. Kalau bikin film aja lah kayaknya. Tapi kalau itu kan 3 bulan ya berarti kok ya prosesnya. Iya. Nah Pak, kalau misalnya kayak Dread Out sendiri tuh Pak, zaman itu. Bikin konsep art sampai semuanya selesai itu berapa lama Pak? Itu selama development berjalan. Jadi kalau kita karena masih belajar juga dan agak rock and roll, jadi sampai detik terakhir pun storyboard juga masih dibikin gitu kan. Ini gimana adegannya juga belum ada storyboardnya, baru dibikin. Kayak begitu. Chris. Ini klien-klien saya. Nggak kuat Pak, gua bayar dia. Dread Out movie aja bukan gua yang bayar kan, PH-nya yang bayar. Enggak, lu bisa pilih kok Chris gambar sendiri apa pakai AI. Kalau AI lebih murah. Kok Chris. Dia ada juga AI-nya. Yang penting ada cap kok Chris. Ada canggih doang yang penting. Berapa lama sih Pak Dread Out itu pas zaman dulu tuh? Yang pertama Development itu 2 tahun. 2 tahun ya? Oh berarti itu sampai detik terakhir pun storyboard masih Kadang-kadang masih lu ganti-ganti seperti itu, juga tuh ya? ganti, ya. Jadi cepat lah hitungannya mah 2 tahun. Tapi lagi rock and roll itu Pak Imran mah. Zaman Iya Dread Out cepat 1 lah. ya. Iya cepat 2 tahun mah. Cepetan AI lah. Tidak apa-apa mah ya. Itu nggak jadi game anjir. Nggak, tapi kalau gue misalnya nih Wak, mau bikin game, gue punya laptop 15 juta ya kan. Kalau Chris bikin storyboard filmnya 3 bulan, Pak Imron 2 tahun ya kan. Nggak bisa, ya makanya gue bilang lu bikin game nggak bisa. ya makanya gue bilang dengan AI. nggak usah game dulu dah, anggapannya cutscene 3 menit lah misalnya, cutscene game lah misalnya. Nggak bisa tetap. belum bisa sampai detik Nggak ini. bisa lah. Kalau lu paling cuma nyediain asetnya doang. Oh, tapi kalau misalnya lu bikin animasi, kayak tadi Pak Imran bilang kan, kalau misalnya di Unreal lu ada library, cuman kelihatannya bakalan generik banget. Orang pasti langsung
Lah ini mah Ini lo mah- pasti lihat, lo ya, ini langsung mah aset kelihatan. gitu Nah, kan. opsinya sekarang yang bisa dibantu sama AI adalah sekarang kayak misalnya pakai ini apa nih? HP itu. Ya apa? iPhone. Heeh. Make ituannya lu bisa ngerekam orang buat mocap. Jadi lu nggak perlu pakai iya, sekarang lu bisa pakai itu. Iya. Jadi emang udah cukup akurat. Terus untuk muka juga sama. Lu pakai iPhone juga udah bisa apa namanya? Pakai apa namanya? Bukan apa? MetaHuman. Jadi lu bisa pakai cuma dari iPhone doang. Terus cuman bakalan tetap itu bakalan janky banget kalau lo langsung translate dari situ lo masukin ke misalnya masih ke UI kagak gitu. akurat, masih Jadi kagak ujung-ujungnya lo bakalan harus hand animate. Cuman sekarang ada lagi yang baru AI yang dimana AI itu mentranslate bobot 3D modelnya. Jadi langsung di Physics-nya berasa. Iya, jadi mereka otomatis bikin semuanya itu lebih halus. Dan Jadi- gue bisa kerjain itu di laptop 15 juta. Bisa. Ngerinya di situ kan. Makanya Dan lebih cepat kerja gue daripada Kokris. Kokris kan bukan engine. Iya maksud gue dalam durasi waktu nih. Durasi waktu Iya, kerja. kalau durasi waktu iya. Berarti nggak guna dong. Nih Pak lu. 3 hari. Dreadnought 3 jadi. Iya, tapi emang ya sekarang gitu sih karena kalau buat ngebikin game memang Oke. tetap lebih cepet tapi menurut gua lu nggak bisa menghilang ya animasi bakalan harus ada orang yang hand animate. Ya. Nggak bisa semuanya Oh, otomatis. itu masih belum bisa tuh ya. Ya kalau bisa mah bisa. Cuman Cuman lu- nggak ya kalau nggak kameranya polish. miring Iya, gitu iya, kan lu iya. nggak enak dong atau Tapi kan banyak juga yang bikin sendiri tapi tetap miring. Maksud gue ya mending gue pakai AI tapi miring kan maksud gue. maksud gue iya tapi nggak enak buat orang yang mainin game lah gitu ya. Terus kalau semuanya juga karyanya AI juga nggak enak do dilihat. Oke. Semua asetnya ya nggak Ya, enak tapi lah. gue bisa katakan bahwa gue bisa bikin game dengan kalau tim yang cuman- lebih kecil, jauh Iya, lebih kecil. Kalau ya cuma kan? sekedar bisa mah ya bisa. Oke. Masalahnya bagus atau enggak kan di tangan ya orang ya Paling orang jadinya kreatifnya. monyetman kan, nggak monkey Ya, man bukan kan. monkey man, iya. Atau ngedredek gitu kan, bukan dreadout ya Pak. Itu lo kalau di MetaHuman ya, lo mau bikin karakter yang ada library-nya di situ itu semuanya bokeh semua Pak. Oh, Lo mau oke. bikin, Iya, Walkman, bikin model kayak Linda gitu kagak bisa. Nggak kena ya? Nggak kena, nggak bisa. Lo eksklusif sih lo, maunya yang kayak gitu. Nggak juga, mau yang ASEAN Oh, representatif lah Pak. Oh iya. Gitu. Bagi dia itu eksklusif Pak, bentuk Nah, iya, Linda makanya. itu. Jadi gue rada nggak asik lah kalau pakai MetaHuman mukanya gitu-gitu aja ya, Forspoken jadinya. Waduh, bobo Forspoken. Itu woke banget itu. Iya. Manusia kebanyakan itu Forspoken nih Pak. Tapi gue nggak suka sih dengan arah yang ya banyak orang yang bilang kalau harusnya lebih masuk akal, Iya, harusnya soothing, natural iya. gitu. Ya buat gue Gitu loh. iya, gue main game bukan Mau ya lihat sama yang aja kayak biasa gitu. Maksudnya sama aja deh kayak model gitu. Ya misalnya gue generate model yang ada di AI gitu. Ya gue maunya kalau buat karakter gue ya bagus dong. Iya. Dan buat gue model pun juga mereka menghabiskan waktu untuk ngebentuk badannya gitu loh. Bener. Ya, maksud gue kalau badan gue kayak begini nih kayak babi air terus gue lihat gue nih sekarang nih. Ya gue nggak ngapa-ngapain gitu. Gue nggak worthy untuk dilihat. Bener. Ya, Monkey maksud Man gua- juga sebenarnya kalau Dev Patel kayak cuma makan panipuri kan gue sering lihat di Facebook kan. Maksud gue, wah ini film action bagus nih gitu kan. Iya kan, nggak biasa di India gitu. Karena kan India apa-apa ngedance gitu loh. Maksud gue. Iya kan. Iya, iya tadi gue ngobrol sama Pak Imron sih. Maksud gue apa yang pengen kita lihat di entertainment industry kan adalah sesuatu yang tidak ada di dunia nyata kan. Sebenarnya itu Iya, kan menurut gua sih representasinya itu. kan. Iya. Iya, ya memang namanya juga woke ya kan. Iya. Ya tapi itu dia obrolan kita buat AI bersama para artis-artis ini ya. Ada Pak Imron yang udah setuju banget. Percepatan katanya. Percepatan. Saya support. Ada Kokris yang masih tentunya masih protek ya. Karena gue yakin sih di masa mendatang ini akan lebih berat sih Koy. Khususnya di mungkin ranah anak-anak kita ya Pak ya. Sama mungkin Yang masih rekrutmen kali kecil-kecil ya, ya. Ko, lebih sulit. Iya, Maksudnya karena- karena Kokris iya. jadi harus lebih betul. awas. Iya, bener. Tapi itu udah pengalaman sekali tuh Pak ya. Tuh Koy, yang ada pakai AI dan nggak mau ngaku dan dia nggak datang interview ya. Udah pernah. Mungkin jangan-jangan David kan Sempat mau pernah- ngelamar. Iya, David udah ke karavan tapi nggak ada hasil-hasil kayak ada apa ya, ada Ternyata selepetan itu karavan. Iya soalnya dulu kita tuh sempat ada project sama Asus yang ngegambar apa storyboardnya tuh anak karavan. David yang nungguin tuh syuting. Iya. Hah?
Iya dia nungguin sampai malam. Itu dari Caravan ya? Dari Caravan. Iya. Udah cukup akrab sama Asus kayaknya Caravan ini kan. Cuman itu Yang project. cewek ya dulu ya? Iya yang cewek kok, betul. Oh, iya, Yang cewek betul. Oh iya. Ya itu. Jadi ceritanya Nagita Slavina gambar. Ternyata yang gambar tuh orang Caravan. Ya ini enggak dong, enggak mungkin kan? Ya kayak gitu storyboardnya. Jadi dia Nagita Slavina pura-pura gambar, tapi yang gambar itu sebenarnya anak Caravan. Terus itu dipublish tanpa dibilang itu bukan karyanya dia? Iya enggak. Enggak dong. mungkin dong. Enggak, masa gitu? Tapi enggak kan, Fit? Enggak lagi 5 tahun kasus kan udah nggak bisa dituntut. Gue ini udah di luar. Enggak, masa enggak ada Nggak ada lah, Pak. Enggak pasti Ini ada. orang gila, orang Enggak nggak pasti ada tulisannya kan bintang Kan kita kecil yang di bawah. ngedit, kita yang ngedit nggak ada. Berarti lu yang gila kalau lu yang ngedit final cut di lu. Emang guide-nya emang Nagita Slavina seakan-akan bisa gambar. Satu lagi Jessica Iskandar ya kalau nggak salah. Ya satu lagi ada Jessica Iskandar. Iya. Oh nggak jadi gak? Sama Nagita doang gitu. Oh. Kita megangnya yang Nagita kok, ngeditnya. Oh, ngeditnya. Jessica ada satu lagi. Iya iya. Jadi Nagita Slavina tuh nggak bisa gambar guys. Dia datang syuting aja telat. Jadi dia nggak bisa gambar. Ya udah, paling gue minta saran terakhir dari Sifu ya, buat Pak Imron Pak. Kira-kira kalau misalnya nanti lu sebagai studio besar, lu ada anak-anak muda yang mau jadi developer game, terus udah mulai curhatin sama lu kayaknya bisa pakai AI nih Pak Imron kayak gitu segala macam. Kira-kira saran lu nanti apa nih di 2-3 tahun mendatang saat AI ini jauh lebih advance dengan peralatan yang jauh lebih aksesibel? Kalau sebenarnya gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memusingkan karena banyak aspek sih di development game. Bukan hanya art doang gitu ya. Bukan hanya art itu cuma salah satu bagian. Tapi kalau menurut saya sih memang jangan pernah berhenti ya. Maksudnya untuk traditional drawing segala rupa. Makanya gue pun juga mengencourage anak gue sampai sekarang traditional drawing gitu. Karena ya itu tadi gue. Berarti anak tuh bisa gambar berarti ya Pak? Lumayan. Oh, lumayan. Lumayan lah, sempat juara poster something gitulah nasional gambar gitu. Jadi gua coba tetap dia encourage karena gue percaya juga yang kata Ko Chris mindset itu tadi, lu belajar gambar itu dari sketch ke produksi, dari rana, teknik arsir segala rupa dari itu apapun nanti mediumnya itu akan kebawa di proses manapun itu gitu, di proses produksi apapun itu gitu. Entah lo nanti mau ada AI, pakai AI, virtual production di Unreal sekalipun gitu kan. Kita belajar yang namanya rana, kita belajar yang namanya lighting seperti apa. Itu akan kebawa gitu. Jadi gue sih memang AI dijadikan ini aja sih, dijadikan Alat bantu ya, alat bantu untuk mempercepat aja gitu. Oke. Oke, kalau dari Ko Chris Discourage lah gitu. ya udah Pak, nggak usah di itu lagi. Gue udah tahu kalau encourage. Gue udah tahu lo encourage soalnya. Bukan discourage. Itu Mau buka soalnya. Oke. Kalau dari Ko Chris, nasihat buat para artis, aspiring artis gitu ya, nanti mungkin 2-3 tahun lagi kayaknya ini jauh lebih advance, masalahnya juga bakal lebih baru lagi kok gitu ya. Kira-kira saran buat mereka apa kok? Ya, mungkin sekarang baru tahun pertama nih masuk ke jurusan seni atau gambar gitu misalnya. Ya menurutku kalau memang ingin jadi ilustrator atau karakter designer dan berkarir di situ dan kerja untuk company-company gede gitu ya di luar negeri gitu, ya tetap harus melewati jalan yang benar gitu. Jalan yang lurus ya Pak. Ya memang harus belajar develop skill. Terus tanpa ada AI pun standar industri itu udah selalu naik terus. Oke. Gitu. Tapi juga teknologi juga naik terus. Jadi misalnya pasti akan cepat membantu juga. Tapi standar industri makin tinggi, persaingan makin global, plus dan minusnya ya. Jadi chances juga makin besar, persaingan juga makin berat. Jadi kalau memang fokusnya ke situ, ya tetap jalanin aja. Semisal ngelihat ada teknologi AI atau lain, kalau mau dicoba ya silahkan.
supaya kalian bisa tahu juga kelemahan dan kelebihan dari teknologi ini. Dan dari situ sebenarnya bisa mengukur, oh sebenarnya AI ini masih belum bisa ini nih. Gue masih bisa nih. Jadi tahulah kelebihan kita, kekurangan kita dibanding AI ini gitu sih. Dan ya aku belum tahu kedepannya seperti apa, tapi untuk saat ini untungnya stand dari company-company besar masih anti AI. Masih anti AI, which is itu sangat bagus banget sih buat artis-artis sekarang ini dan hopefully kedepannya ini. Jadi masih harapannya itu masih terbuka sih. Masih ada masih terang gitu masa depannya sih. Tiba-tiba nanti NDA lu boleh pakai AI ya gitu. Itu kalau berat ya. Iya, itu kalau kayak Marvel gitu kok datang ke Caravan bilang kalau bisa pakai AI aja biar cepat gitu. Iya gimana? gitu. Kalau menurutku kalau mereka sudah ngomong begitu, mereka nggak akan datang ke Caravan sih. Mereka bikin sendiri aja, iya nggak? Iya, Enggak, in-house. mereka harusnya ke Fiverr. Professional prompter nanti udah ada. Iya. Pak Imran itu VO yang di awal itu pakai apa ya? Saya boleh ya. Saya mau pakai itu. Ya, lu ada penutup? Wah, silakan. Penutup paling ini aja gue terima kasih sama Intel karena nanti juga kita akan ngebahas lebih banyak tentang AI dan kita bisa ngobrol kayak begini juga karena didukung sama Intel, terutama untuk masalah keterbukaan AI yang menurut gue cukup menarik dan banyak banget dari sisi yang ya tadi ada Positif yang juga lah, ada positif, ada negatif, ada pro, ada yang kontra. Ya gue di sisi dua-duanya kontra untuk kalau generate image, pro banget kalau untuk produksi, terutama untuk mempercepat produksi karena emang ya gue ngerasain dan gue juga happy kalau ya sekarang ya lebih murah, udah benar-benar accessible banget. Cuman di satu sisi gue juga takut lebih banyak orang dan jadinya hampir semua yang di-generate banyak kan jadinya AI. Tapi yang gue senang adalah kalau semua orang nge-generate dengan AI, hasilnya AI-nya juga karena belajar dari internet, hasilnya juga bakalan hancur. Karena yang dipelajarin juga hasil dari AI. Jadi AI ngelajarin AI yang itu menurut gue bikin hancur juga. AI melajarin AI. Iya, jadi itu yang menurut gue bakalan bikin hancur. Bahkan mungkin ke depannya mungkin orang menggunakan AI untuk melihat apakah ini hasil AI atau bukan. Jadi mungkin gue ngeliat sih ke arah sana sih. Jadi mungkin mau nggak mau emang kita nggak bakal bisa berhentiin itu sih. Iya. Ya paling dari gue sih itu aja. Sama oh iya, sama buat kalian yang mau ngeliat sosial medianya buat si Intel, kalian bisa follow, nanti semuanya ada di Linktree, ada Intel Store juga, terus ada Intel Gaming Store, itu yang khusus buat gamingnya, itu ada ya seri HX, cuman di sini kita ngebahas masalah AI, itu juga ada nanti di deskripsi kita di bawah. Ya, dan sosial media Intel tuh pakai AI ya. Sekarang Postingan nih. Kenapa lu mau nge-cut? emang pakai AI? Iya, AI semua. Masa Itu sih? salah satu brand gede yang gue bilang pakai AI. Hah? Itu aneh banget loh. Nah, lu sosial media Pak Imran AI. Foto-foto dia Enggak. selfie AI juga. Enggak kan lo? Gue gak pakai sosmed anjir. Orang nggak punya. Orang gak punya soalnya. Thank you Pak Imran udah Oke. meluangkan waktu. Gue semoga doain Dreadhorn nanti di versi satunya mantap, pemainnya banyak. Thank you. Dan semoga film semuanya lancar semua ya. Amin. Khususnya Graveless ya, lagi di develop terus ya. Siap. Semoga ada playable demo di tahun ini ya. Masa kalah sama Ripstorm lo, iya kan? Ayo dong, nih kan. Walaupun jelek kata Pak Imran tadi. Ini arti kok kayak ya. Udah kok Chris. Chris juga good luck ya. Semoga MP cepat selesai, koin cepat meledak karena kita mau bikin super club gitu lah buat supercar. Oke, iya. Buat anak Norak MP. banget. Gue juga pengen. Iya. Satu visi. Tenang aja, udah bertiga kita sama Reja kok. Yang udah mau join. Ya jadi thank you banget semuanya sudah nonton. Semoga dapat gambaran ya teman-teman ya soal AI kayak gimana, di studio kayak gimana, di agency yang art banget juga kayak gimana. Semoga jadi gambaran lu semua untuk memilih masa depan kalian semua ya. Kira-kira karena ini Ya, cukup menentukan ya. Kalau udah kelihatan dari sekarang lo nggak bisa gambar dan Karena cukup karya lu menentukan. jelek dan nggak ada orang yang bilang, wah anjing bagus banget. Mending jangan. Maksud gua. Kalau yang bilang cuma mak lu doang itu bohong. Itu cuma karya yang bisa dicintai oleh ibu kandung. Iya gitu. benar. Nah, Ibu istilah- tiri pun juga udah mulai menolak. Biasa racun tikus saya kasih ya. Jadi sampai jumpa semuanya.
We are signing out guys. Kalau mau silakan kalau mau join ke Caravan boleh banget ya. Kali aja Emang lagi Kokris buka? lagi hiring. Ya. Nggak tahu. Bisa. Nggak, tapi lu Part-time inti- lah. yang penting kan bisa ngumpetin AI-nya itu kan. Sampai nggak ketahuan Kokris gitu. Ya, sampai jumpa semuanya. Thank you guys semuanya. Dadah.